Assalamualaikum Sobat Millennials. Bagaimana nih kabarnya? Tetap sehat ya insya Allah, dan harus tetap dalam keadaan taat. Walaupun sekarang kondisinya kita lagi pandemi ya. Nah, dan sekarang juga lagi sedang berlaku PPKM. Gak tahu nih PPKM-nya bakal sampai level berapa. Semoga sudah selesai. Nah, baik. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbana shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat rezeki, sehingga kita semua bisa berkesempatan gitu untuk senantiasa berada di dalam kajian Islam. Shalawat beriring salam tak lupa pula selalu kita hadiahkan kepada baginda kita tercinta, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Nah, baiklah Sobat Millennials, hari ini Casima akan coba bahas tentang seputar pertemanan ya. Nah, biasanya ini nggak terlalu menonjol, tapi kalau nggak dibahas tuh kayaknya kurang afdal. Apa sih gitu? Casima angkat materi ini dari teman surga, buletin teman surga, yaitu teman tapi racun. Ngeri nih, toxin friend ya, teman tapi racun. Nah, jadi kita semua di sini tentu punya sahabat ya kan, gitu, punya teman dekat kayak gitu. Nah, ternyata di dalam persahabatan itu nggak selamanya indah. Seperti diibaratkan nih kepompong yang terus akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik gitu ya. Nah, tapi ada kalanya gitu, persahabatan kita ini akan berujung nestapa kayak gitu, karena adanya toxin friend ini tadi kayak gitu. Kan ngeri banget ya, teman tapi racun kayak gitu. Nah, jadi gini teman-teman, ada yang berpendapat bahwa sahabat atau teman dekat itu kan kado dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, yang namanya kado ini kan pasti kita nggak tahu ya isinya apa gitu, ya nggak? Nah, jadi ketika kita buka gitu, kalau sesuatu yang kita inginkan, seperti yang kita inginkan, tentu kita akan senang gitu ya. Namun sebaliknya gitu, ketika ini sesuatu yang nggak kita inginkan, tentu kita akan sedih kayak gitu, nggak suka kayak gitu kan. Nah, jadi kalau diibaratkan pertemanan itu pun gitu, ketika kita mendapatkan gitu teman yang ini sesuai banget loh dengan aku kayak gitu, nyaman diajak ngobrol kayak gitu kan, asik diajak jalan-jalan gitu, hangout kayak gitu, uh, nyaman lah pokoknya dijadikan teman curhat gitu, atau untuk mencari solusi gitu kan. Nah, tapi ketika kita mendapatkan teman kayak gitu yang justru sebaliknya, kita deket sama dia aja udah bad mood duluan kayak gitu. Kalau deket tuh dibikin ilfeel kayak gitu ya, kerjanya berantem mulu gitu. Nah, ini jadinya apa ya, justru kita malah zonk kayak gitu, nggak dapat apa-apa gitu. Jadinya kita rugi deh kayak gitu, nggak seneng lagi kita jadinya gitu kan. Nah, jadi uh, bisa jadi bukan kebaikan yang kita dapatkan, yaitu malah justru keburukan gitu dari teman-teman yang toxin friend ini tadi. Nah, sebenarnya ada beberapa karakter sih gitu yang wajib juga kita ketahui, supaya kita itu ketika memilih teman atau kita ini jadi teman oleh orang lain tuh kita bisa memposisikan diri kayak gitu. Nah, ada beberapa karakter nih yang harus teman-teman pahami banget. Yang pertama itu biasanya nih sifat toxic friend itu atau teman racun tadi ini hanya memprioritaskan dirinya. Jadi dia tuh dulu yang dijadikan prioritas gitu. Ketika ada masalah, masalah dia dulu yang harus diselesaikan gitu. Nah, nanti ketika temannya ada masalah, gak peduli kayak gitu. Egois banget ya kan. Terus yang kedua tuh apa? Hanya memanfaatkan kita. Nah, biasanya ini ketika tidak ada faktor manfaat di dalam pertemanan tersebut kayak gitu, maka ya sudah kayak gitu, nggak mau lagi kayak gitu lanjut berteman kayak gitu. Nah, yang ketiga tuh apa biasanya?
Nah, itu selalu bersikap negatif. Jadi nggak ada istilah positive thinking di kamus mereka kayak gitu. Nah, jadi apa-apa itu selalu dipikirkannya negatif kayak gitu. Jadi kan yang awalnya itu nggak masalah ya di dalam sebuah pertemanan, karena temen tadi yang selalu bersifat negatif, berpikiran negatif, akhirnya yang awalnya nggak masalah jadi masalah besar kayak gitu kan, bahaya banget kayak gitu. Terus yang keempat itu ada menyuruh kita sesuai ekspektasinya. Jadi biasanya seperti apa ya? Misalnya di dalam pertemanan itu dia suka teman sama yang ini ekonominya harus segini deh, kayak gitu. Materinya harus dalam segi materi dia harus lebih kayak gitu, biar setara gitu kan. Terus dalam segi kepintaran gitu, aku maunya tuh kamu tuh kayak gini loh, hebat gini-gini loh gitu. Sementara kemampuan temannya nggak gitu kayak gitu kan. Jadi menyuruh teman sesuai ekspektasinya kayak gitu. Nah, yang kelima apa? Tukang gosip. Nah, ini kayak ibu-ibu banget ya gitu. Nah, kalangan remaja itu nggak dipungkiri gitu juga kayak gitu. Ada yang tukang gosip gitu, ada berita baru diceritain, dikupas gitu. Dikupasnya bukan cari solusi tapi malah ceritain doang kayak gitu. Nah, ini bahaya banget kayak gitu. Terus apalagi ada mengadu domba, terus ada tukang cari masalah dan sebagainya. Wah, ini sikap-sikap yang harus kita pahami betul. Jadi kalau udah ada yang seperti ini, yang seperti Ceci mas sebutkan tadi, berhati-hatilah kayak gitu. Nah, jadi garis garis bawahi. Terus nggak dijadiin temen dong kak gitu. Boleh dijadiin teman kayak gitu. Tapi kalau untuk jadi sahabat dekat kayak gitu, atau tempat curhat lah, nah, sebaiknya dihindari. Karena justru bukannya solusi ketenangan yang kita dapat, tapi bisa jadi kita bikin tekor dunia akhirat. Nah, ini sayang banget ya. Nah, itu makanya harus hati-hati pilih teman. Terus ternyata teman itu bisa dibilang masa depan kita. Nah, kok bisa kayak gitu? Nah, jadi kita nih sebagai seorang muslim gitu ya, teman itu bukan cuman pelengkap dalam kehidupan sehari-hari kita, tapi lebih dari itu sobat. Jadi harus paham nih. Jadi teman-teman kita ini tadi merupakan cerminan diri kita, cerminan kita di masa depan, karena bakal berpengaruh banget. Nah, seperti di dalam hadis Rasulullah SAW yang bunyinya mungkin teman-teman udah pada paham ya. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk itu diibaratkan tukang penjual minyak wangi dengan pandai besi kayak gitu ya. Nah, ketika kita berteman dengan penjual minyak wangi tersebut, kita bisa membelinya gitu. Walaupun misalnya kita nggak mau beli nih, tapi kita bisa ketularan wanginya kayak gitu karena kita berteman sama dia kan. Tapi kalau orang tuh pandai besi ini gitu, mungkin kita nggak apa ya, nggak deket sama dia, maksudnya nggak mau beli punya dia gitu. Tapi ketika kita deket aja tuh bisa berpotensi kena percikan apinya, ataupun kalau nggak kena bisa terkena bau asap yang tidak enak tadi. Nah, begitulah permisalan di dalam pertemanan antara yang baik dengan yang buruk. Jadi pengaruh teman itu akan berdampak positif dan juga berdampak negatif. Berdampak positif itu apa? Seperti honey friend, diibaratkan honey friend, teman yang madu, manis, mengenakan kayak gitu, akan bikin kita bahagia, nyaman. Nah, ini efeknya kemana? Akan membuat kita bahagia dunia akhirat. Sementara yang faktor negatif ini tadi gitu, teman yang negatif ini tadi seperti toxin friend akan menjadi racun bagi kita, dan efeknya itu akan membuat kita rugi dunia akhirat kayak gitu. Jadi sudah jelas banget ya, jauh banget bedanya kayak gitu. Nah, terus kalau di dalam Islam sendiri gimana sih kak gitu kan? Jadi karena kita sesuatunya itu kita harus menilai dengan pandangan Islam. Ternyata di dalam Islam itu nggak ada yang namanya toxin friend sobat. Masya Allah ya. Jadi kalaupun ternyata nih faktanya gitu, kita dikelilingi oleh teman-teman yang toxic friend, ya kita nggak usah bete gitu, kita nggak usah bad mood duluan gitu ya. Setidaknya kita bisa menjadi teman yang baik untuk teman-teman yang lainnya kayak gitu. Karena apalagi kita sebagai seorang muslim ya, menjadi sahabat sejati bukan semata-mata ingin dihargai, tapi lebih dari itu kayak gitu. Prestasi kita itu menjadi umat yang terbaik kayak gitu kan. Nah, terus sebenarnya kalau kita mau ngikutin aturan Islam itu mudah banget gitu.
Jadi yuk kita ikutin aturan mainnya Islam seperti apa sih dalam mencari teman. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Oke, di dalam Islam itu yang pertama, ketika kita mencintai dan membenci hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah ya. Jadi di dalam persahabatan itu bukan hanya untuk meraih manfaat atau simbol sosial belaka, tapi lebih dari itu, yaitu untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah bersabda, tidaklah kedua orang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali bahwa dia lebih mencintai sahabatnya. Ihya ulumu ad-din. Ini sudah jelas ya, Rasulullah itu bersabda. Jadi ketika kita mencintai atau membenci itu karena Allah kayak gitu. Dan di dalam persahabatan itu, ketika kita bersahabat itu tujuannya itu untuk menggapai ridho Allah kayak gitu, menuju taat bersama-sama, hijrah bareng-bareng. Nah begitu. Nah yang kedua apa? Saling menghargai dan menghormati. Ini penting banget. Nah nggak dipungkiri ya, kita di dalam pertemanan itu walaupun kita udah satu tujuan gitu ya, ingin mendapatkan ridho Allah, tapi terkadang ada juga beberapa perbedaan kayak gitu, tapi bersifat umum, bukan menyangkut akidah dan sebagainya. Nah ini kita bagaimana sih menyikapinya gitu. Kita harus obrolin ketika kita tidak ada kesukaan atau ada yang mengganjal di hati, itu kita diskusi dengan kepala dingin. Dan juga kita setelah mendapatkan hasil diskusi, kita harus terima gitu dengan legowo gitu, dengan lapang hati. Nah hal-hal inilah yang dapat kita lakukan untuk mengurangi prasangka-prasangka buruk. Nah yang ketiga apa? Menyembunyikan aib saudara kita, teman kita. Nah sahabat yang baik itu dia akan menjaga aib saudaranya gitu, bukan diceritakan atau digosipin kayak gitu. Namun sahabat yang baik juga tidak hanya cukup untuk menjaga aib saudaranya, tapi juga mengingatkan ketika saudaranya melakukan kesalahan gitu, ketika berbuat salah gitu, diingatkan gitu. Nah itulah baru dikatakan sahabat yang baik gitu. Yang keempat apa? Saling membantu. Nah apalagi kita di kondisi pandemi sekarang ini ya, tuh kadang butuh kita tuh sebagai teman tuh peka kayak gitu dengan kondisi teman kita kayak gitu. Ada kalanya teman kita tuh butuh waktu kita, butuh tenaga kita gitu. Kadang hanya untuk sekedar curhat dan mencari solusi. Jadi kita harus peka terhadap itu. Terus yang kelima apa? Saling mengingatkan. Masya Allah, ini penting banget ya. Sahabat sejati itu mengajak kita untuk taat, bukan maksiat. Nah, terus saling mengingatkan dan menyampaikan kebenaran. Walaupun pahit kebenaran yang disampaikan itu gitu. Nah, jadi itu harus kita pahami juga teman-teman. Nah, terus ketika misalnya teman kita kayak gitu, dia agak ada salah jalan nih, berbelok arah gitu, kita ingatkan, kita sampaikan. Karena tujuan kita bersahabat di dunia ini apa? Untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, semoga beberapa aturan main yang tadi Cesima sampaikan ini bisa menjadikan kita sebagai sahabat sejati bagi orang lain, dan bisa juga kita jadikan patokan ketika kita ingin mencari sahabat sejati. Nah, begitu. Nah, tapi ini ada poin pentingnya lagi nih, teman-teman. Segala yang Cesima jelaskan tadi tentang sahabat sejati, mencari sahabat sejati itu bagaimana? Nah, dalam mencari sahabat sejati itu harus yang sesama jenis gitu ya. Jadi cewek sama cewek, cowok sama cowok, bukan lawan jenis ya. Karena itu beda lagi konteksnya kayak gitu. Jadi nanti jangan beralasan, oh iya aku pengen cari sahabat sejati nih gitu, terus sama si Ikhwan itu aja deh kayak gitu, karena dia enak diajak ngobrol gitu. Itu salah ya, bukan seperti itu gitu. Karena di dalam interaksi pun kita sudah ada aturannya gitu. Jadi ketika kita mencari sahabat sejati, maka carilah yang sesama jenis gitu. Loh, berarti anti lawan jenis dong? Bukan anti, tapi untuk menjaga kayak gitu. Kehati-hatian, kita harus mengetahui batasan-batasannya. Boleh sih komunikasi dengan lawan jenis itu, tapi ketika ada kepentingan yang syar'i kayak gitu, yang mengharuskan kita komunikasi atau berjumpa, seperti dalam pendidikan, kesehatan, atau berjual beli gitu. Masya Allah ya, seperti itu. Semoga sebenarnya indah kayak gitu kalau kita terapkan. Nah, punya sahabat sejati itu memang indah, tapi lebih indah lagi ketika kita punya sahabat sejati yang selalu ngasih semangat, support, mengajak kita
selalu terikat dengan aturan syariat Allah dan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Endingnya meraih ridho Allah. Masya Allah, semoga yang Jasima sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.